Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Ayu Anastasia dengan NIM 125 dari kelas HPI 3C. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai persaksian dan perwalian. Baiklah, dimulai dari yang pertama, yaitu perwalian. Di antaranya yaitu adalah pengertian dan macam-macam wali. Yang pertama yaitu pengertian dari wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan, yang meliputi bapak, kakeknya, bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki atau paman dari pihak bapak, anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, dan hakim. Adapun wali nikah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki. Bahkan dalam pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balik. Di buku Fikih Munakahat yang ditulis oleh Dr. Andes Slamet Abidin dan Dr. Andes Aminuddin juga menjelaskan bahwasanya seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dewasa, budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali. Jadi syaratnya itu hanya merdeka, berakal, dan dewasa. Berikutnya yaitu adalah macam-macam wali. Yang pertama yaitu adalah wali nasab. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan dari wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fikih. Imam Malik mengatakan keluarga terdekat yang berhak menjadi wali. Ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas. Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki karena kakek adalah asal. Kemudian yang kedua yaitu adalah wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim seperti pejabat pengadilan atau aparat KU atau PPN atau penguasa atau dari pemerintah. Rasulullah bersabda, Fasul danu waliyu man la waliyul lahu, yang artinya maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. Lalu yang ketiga adalah wali tahkim. Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya, cara tahkim ialah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat, saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada titik-titik nama calon istri dengan mahar titik-titik dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama, kemudian calon hakim itu menjawab, saya terima tahkim ini. Wali tahkim itu terjadi apabila ada 3 kemungkinan. Yang pertama, wali nasabnya tidak ada, wali nasabnya gaib, dan tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Kemudian yang keempat yaitu adalah wali maula. Wali maula ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya budak tersebut. Lelaki boleh menikahkan perempuan yang berbeda dalam perwaliannya, terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Kemudian ada wali adol. Wali adol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak, tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Kemudian yang kedua yaitu adalah persaksian.
Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Maksudnya adalah orang yang melihat dengan jelas tentang suatu peristiwa. Lalu ada syarat-syarat nikah, syarat-syarat menjadi wali, syarat-syarat menjadi saksi, yaitu yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah balik, yang ketiga ada terbilang 2 orang, yang keempat harus laki-laki, yang kelima Islam, yang keenam adil, ketujuh dapat mendengar atau melihat, dan yang terakhir adalah merdeka. Akad pernikahan harus disaksikan oleh 2 orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Jadi para saksi yang hadir diminta oleh para pihak yang mengadakan akad pernikahan agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang-orang. Maka nikahnya tetap sah. Namun apabila tidak dihadiri oleh saksi meskipun diumumkan ke khalayak ramai, maka hukum pernikahannya tidak sah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.